Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Hanifah dari Prodi Pendidikan IPA, Universitas Negeri Padang, akan menjelaskan tentang materi mengemukakan dan mengembangkan ide usaha, tugas kewirausahaan dengan dosen pengampu Ranggi Rahimul Insan, SP, MSI. Materi yang akan saya bahas ada empat pokok bahasan. Yang pertama, pengertian tentang ide, gagasan, serta berpikir kreatif dan inovatif. Yang kedua, sumber ide dan pengelompokan ide berwirausaha. Yang ketiga, cara kreatif melihat ide dan teknik mendapatkan ide. Yang keempat, tips berpikir kreatif dan pentingnya berinovasi. Yang pertama, pengertian tentang ide atau gagasan serta berpikir kreatif dan inovatif. Ide atau usaha diartikan sebagai segala konsep, pikiran, dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Berpikir kreatif artinya keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan inovasi berarti aktualisasi dari berpikir kreatif. Selanjutnya, sumber dari inovasi, ide, dan daya pikir kreatif itu bersumber dari kegiatan sehari-hari, yaitu melihat, mendengar, dan merasakan. Selanjutnya, materi kedua, sumber ide dan pengelompokan ide berwirausaha. Menurut beberapa wirausahawan di bawah ini, pertama, Longnecker 1991, sumber ide berasal dari pengalaman pribadi, hobi, temuan kebetulan, dan penelitian. Menurut Douglas, sumber ide berasal dari buku telepon, koran, majalah, jurnal, perpustakaan, kursus, seminar, produk, dan franchise. Sedangkan menurut Zoe Sarsono, ide bersumber dari informasi, ilmu pengetahuan, dan adanya tuntutan. Selanjutnya, pengelompokan ide berwirausaha. Ada 3 tipe. Yang pertama, type A, new market, yang berarti ide menawarkan konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat, akan tetapi di wilayah lain sudah ada. Disebut juga dengan duplikat barang atau jasa. Contohnya saja penjualan HP atau konter HP. Selanjutnya, type B, new technology, yaitu ide yang menerapkan teknologi baru untuk suatu proses produksi, barang atau jasa baru. Contohnya, kafe minuman atau kafe jus. Selanjutnya, type C, atau new benefit. Ide menemukan cara baru yang disempurnakan untuk suatu produk lama. Contohnya, pengolahan pisang pada gambar. Materi ketiga, cara kreatif melihat ide dan teknik mendapatkan ide. Hal ini merupakan cara untuk memunculkan, mematangkan, dan menyempurnakan ide yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang lebih spesifik kepada seorang wirausahawan. Contohnya, bagaimana pelayanan agar lebih cepat? Bagaimana membuat ongkos produksi menjadi lebih hemat? Bagaimana cara membuat agar berkurangnya efek samping? Selanjutnya, teknik mendapatkan ide. Apa saja? Yang pertama, bertukar pikiran. Bisa melalui diskusi dan rapat. Ada berbagai ide dan bisa kita bertukar pendapat bersama orang lain. Yang kedua, berandai-andai atau mengubah mimpi menjadi kenyataan. Ada beberapa tips. Yang pertama, mimpi menjadi wirausaha, kita tentulah harus mewujudkannya. Yang pertama dengan memperoleh uang, menjadi bos,
menjadi orang yang dihormati atau disegani, dan meningkatkan kepuasan hidup. Selanjutnya, kawin silang. Maksudnya di sini adalah menyatukan pendapatmu dengan pendapat orang lain yang lebih berpengalaman. Selanjutnya, keingintahuan dan pendekatan tidak langsung. Pada keingintahuan, kita harus membutuhkan mengembangkan rasa ingin tahu, membuat sesuatu berdasarkan rasa keingintahuan, dan memeriksa apa yang sudah kita kerjakan atau mengevaluasinya. Selanjutnya, pada pendekatan tidak langsung, kita memerlukan diskusi kelompok, membahas bagian ide yang akan dikembangkan karena tidak memungkinkan untuk membahas secara menyeluruh. Berarti, hanya pada ide-ide pokok pengembangannya yang harus kita bahas. Selanjutnya, ada pendekatan ensiklopedia dan komponen yang dimodifikasi. Pada pendekatan ensiklopedia, kita membutuhkan sumber-sumber dan referensi berupa buku-buku di perpustakaan atau majalah. Pada komponen yang dimodifikasi, kita memerlukan ide baru hasil dari modifikasi ide lama atau memperbaharui hal-hal lama yang sudah kita lakukan. Selanjutnya ada analisis sistematis dan meditasi. Pada analisis sistematis, itu kita membutuhkan riset ekstensif dan membutuhkan semua informasi yang diakumulasikan dan digolongkan dalam beberapa kategori yang dinilai untuk memperoleh ide. Yang berarti di sini adalah kalkulasi ide. Selanjutnya meditasi. Meditasi adalah proses relaksasi diri agar kita lebih mudah dalam memperoleh ide. Kita masuk ke bagian 4, tips berpikir kreatif dan pentingnya berinovasi. Ada beberapa tips berpikir kreatif. Yang pertama, memelihara daya pikir agar selalu aktif dan siaga. Yang kedua, menggunakan sumber lainnya. Yang ketiga, menjaga dekat dengan cita-cita. Yang keempat, berpikiran terbuka. Yang kelima, menghadapi kenyataan. Dan yang keenam, jangan berputus asa. Yang ketujuh, sharing masalah dan bekerja sama menggunakan metode. Selanjutnya, pentingnya berinovasi. Inovasi diartikan sebagai tindakan menciptakan sumber daya baru atau meningkatkan potensi sumber daya yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraan atau memperbaharui barang lama menjadi barang yang lebih bernilai ekonomi lagi. Apa saja teknik berinovasi? Yang pertama, dengan meningkatkan atau memperbaiki hal yang sudah ada atau produk lama yang diperbaharui. Yang kedua, dengan memodifikasi sesuatu yang bernilai. Yang ketiga, menciptakan hal-hal baru yang lebih berbeda. Yang keempat, merubah sesuatu bahan menjadi sumber daya. Yang kelima, dengan menggabungkan sumber daya itu menjadi suatu konfigurasi baru yang lebih produktif atau menciptakan suatu organisasi bisnis. Apa saja faktor pendorong untuk inovasi? Yang pertama adalah faktor personal. Dalam faktor personal terdiri dari 4. Yang pertama, keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, dan yang terakhir pendidikan dan pengalaman. Yang kedua, ada faktor lingkungan, yaitu adanya peluang. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu mengenali peluang dan memilih jenis usaha. Materi yang akan disampaikan ada beberapa. Yang pertama, mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Yang kedua, mengenali kebutuhan pasar. Yang ketiga, mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Yang keempat, memadukan bisnis-bisnis yang ada. Yang kelima, mengenali kecenderungan atau tren yang terjadi. Yang keenam, mewaspadai segala kemungkinan yang ternyata menjadi bisnis yang luar biasa. Yang ketujuh, menggunakan asumsi-asumsi baru yang tidak baku. Yang pertama, mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Artinya,
Salah satu alat untuk mengukur hal yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh usahawan sebagai penilaian awal dan pemberian informasi penting, yaitu menggunakan analisis terhadap kelemahan, kekuatan, peluang, dan 3 ancaman atau strengths, weakness, opportunities, and threat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan analisis SWOT. Apa saja analisis SWOT? Yang pertama, kekuatan. Artinya, mampu memperhatikan sumber daya di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan dan dijadikan sebagai pedoman untuk usaha. Yang kedua, kelemahan, yaitu mampu untuk melihat dan mengakui kelemahan yang dimiliki dan diubah menjadi acuan semangat. Yang ketiga, peluang, artinya mampu melihat peluang yang mampu menjadi keuntungan bagi kita. Yang keempat, ancaman, artinya mampu memperhatikan ancaman yang berisiko tinggi terhadap usaha yang kita langsungkan. Selanjutnya, mengenali kebutuhan pasar. Dalam mengenali kebutuhan pasar, usaha yang berkembang karena ada permintaan dan banyak bisnis kecil muncul karena ada kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Selanjutnya, dengan membidik pasar kaum muda atau ABG, misalnya kosmetik, telepon genggam dan filter-filter yang menarik dan pulsa yang murah, factory outlet, dan membidik pasar di mana konsumen sibuk yang sangat menghemat waktu jika sekedar berbelanja. Artinya, kita harus mengenali produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di dalam pasar. Contohnya, masyarakat di sekitar terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, berarti produk yang sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga berupa panci atau alat-alat masakan. Selanjutnya, mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Di sini saya mencontohkan tentang pengembangan produk pisang. Yang pertama, pisang diproduksi mentah oleh petani. Yang kedua, produksi pisang goreng oleh pedagang jalanan. Yang ketiga, produksi pisang coklat, pisang crispy, dan pisang keju oleh sejumlah kafe. Berarti pisang pada materi ini berinovasi terus-menerus sehingga menjadi produk baru yang harga jualnya pun lebih tinggi. Yang keempat, memadukan bisnis-bisnis yang ada. Usaha ini merupakan usaha yang terintegrasi seperti usaha kos yang dipadukan dengan penatu dan catering. Maksudnya, usaha yang disatukan, misalnya kita memiliki rumah. Rumah tersebut tidak terisi seluruh ruangannya oleh kita, maka pada rumah tersebut bisa kita jadikan kos-kosan atau kontrakan. Jadi lebih bermanfaat dan lebih bernilai ekonomis. Selanjutnya, mengenali kecenderungan atau tren yang terjadi. Contohnya saja outfit kekinian. Contohnya rok pisket atau celana jogger atau celana kulot, dan juga skincare terlaris. Contohnya skincare dengan brand ternama Scarlett. Selanjutnya, mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele, yang ternyata setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang luar biasa. Maksudnya di sini adalah kita harus memikirkan segala kemungkinan yang mungkin saja jika kita tekuni bisa menjadi hal besar suatu saatnya. Contohnya saja gula-gula dari agar-agar atau yang disebut dengan yupi. Agar-agar banyak sekali disepelekan oleh masyarakat dan tidak terlalu berinovasi. Jadi, di sini kita bisa membuat gula-gula dari agar-agar, yaitu yupi. Selanjutnya, menggunakan asumsi-asumsi yang baru atau tidak baku. Maksudnya di sini misalnya kita sudah memiliki usaha, namun pada usaha tersebut kita ingin memiliki atau menambah usaha lainnya, atau kita berasumsi usaha ini belum lengkap, maka kita bisa menambah isi dalamnya. Seperti kita seorang pemilik hotel, tapi di dalamnya tidak ada filter-filter yang dibutuhkan oleh anak-anak karena jarangnya anak-anak yang datang ke sana.
Nah, di sini kita bisa menambahkan seperti taman bermain, agar bagi orang tua yang memiliki anak dapat menitipkan anak mereka di sana untuk bermain. Langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis yang tepat ada 7. Yang pertama, menentukan tujuan besar yang hendak dicapai. Yang kedua, membuat daftar ide usaha. Yang ketiga, menilai kemampuan pribadi. Yang keempat, memilih kriteria usaha. Yang kelima, membandingkan dan mendapatkan saran dari pengusaha, konsultan, atau mentor. Yang keenam, nilai keadaan bisnis saat ini dan masa mendatang melalui riset. Yang ketujuh, menetapkan pilihan usaha yang akan kita jalani. Cara menggali peluang usaha. Yang pertama, dengan memanfaatkan internet dan media elektronik lainnya. Yang kedua, membaca buku dan referensi bisnis. Yang ketiga, mengikuti kegiatan seminar usaha. Yang keempat, aktif bergabung di komunitas bisnis. Yang kelima, datang ke pameran kewirausahaan. Yang keenam, berbicara dengan para pelaku usaha. Yang ketujuh, mengunjungi pusat-pusat bisnis. Yang kedelapan, mengamati lingkungan sekitar. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, bisnis model atau model bisnis kanvas. Materi yang akan dibahas ada 3, yaitu bisnis model kanvas, dan elemen-elemen bisnis. Yang pertama, bisnis model. A. Definisi bisnis model. Bisnis model selalu berhubungan dengan pendapatan, biaya, dan laba. Selanjutnya, bisnis model juga terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang unik, menggambarkan tujuan, strategi, proses, teknologi, dan struktur. Bisnis model merupakan suatu prototip dari suatu kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi. Bisnis model juga merupakan cara organisasi merencanakan sesuatu menghasilkan uang dalam jangka panjang, dan bisnis model menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dengan cara organisasi. Selanjutnya, keperluan bisnis model. Yang pertama, sumber daya. Contohnya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Maksudnya di sini, sumber daya yang kita butuhkan misalnya manusia. Manusia dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti manusia yang berbakat dalam menari, menyanyi, atau berwirausaha. Selanjutnya, model bisnis dapat dipakai untuk membantu atau menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Selanjutnya, model bisnis dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi. Yang terakhir, model bisnis juga dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dan konsekuensinya. Selanjutnya, komponen-komponen model bisnis. Ada 4 komponen. Yang pertama, siapa yang dilayani? Maksudnya, yang dilayani ini sesama pembisniskah atau konsumen? Yang kedua, apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan di sini maksudnya adalah produk yang kita miliki kepada konsumen atau distributor. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan produk? Ini terkait dengan proses kita untuk menghasilkan produk dan menginovasi produk. Yang keempat, bagaimana cara menghasilkan uang atau laba? Di sini berkaitan dengan akuntan atau perhitungan masalah uang. Selanjutnya, jenis model bisnis ada 3. Yang pertama ada kreator. Kreator adalah orang yang membeli bahan baku. Yang kedua ada distributor. Distributor adalah orang yang membeli produk dari tangan pertama dan menjual produk tersebut kepada orang lain. Yang ketiga ada landlord, yaitu orang yang menjual hak untuk menggunakan, bukan kepemilikannya. Maksudnya di sini seperti reseller. Yang kedua, bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas?
Bisnis model kanvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Apa saja 9 elemen tersebut? Ada pada materi ketiga, yaitu elemen-elemen bisnis model kanvas. Yang pertama ada customer segment atau segmentasi konsumen. Merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan. Yang kedua ada value proposition atau proposis nilai konsumen. Merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utama secara lebih efektif. Yang ketiga ada channel atau saluran. Merupakan bagaimana kita mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segment dalam mencapaikan value proposition produk kepada konsumen. Yang keempat, ada revenue streams atau sumber pendapatan. Merupakan bagian yang paling vital, yaitu merupakan modal dari kita berwirausaha. Yang kelima, ada key resource, merupakan sumber daya. Di sini mencakup orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin, fasilitas, pendanaan, serta merek yang dibutuhkan. 6. Ada customer relationship atau hubungan konsumen. Merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik atau pelanggan yang sering datang dan berbelanja. Yang ketujuh, key activities atau aktivitas yang dijalankan. Merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proporsi nilainya kepada konsumen dengan cara terjaminnya keberlangsungan dari produk. Yang kedelapan, ada key partnerships atau kerjasama. Merupakan perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan terpisah, di mana di dalamnya terdapat kesepakatan kerjasama. Yang terakhir ada cost structure atau struktur biaya, yang merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis. Sekian, terima kasih dari persentase saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.